Anda sedang mendengarkan 90,2 RSPD FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih berada dalam kondisi dihiasi dengan keimanan, berada dalam kekuatan iman dan Islam. Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat bilaulah yang kita harapkan kala di yaumil akhir nanti, dengan memperbanyak mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RSPD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tema kita kali ini, golongan orang-orang yang celaka meskipun bertemu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Hari demi hari kita lalui, waktu demi waktu telah kita lalui. Mari kita kembalikan dari awal Ramadan sampai pada hari ini. Apakah kita benar-benar telah melaksanakan siam puasa dengan sebaik-baiknya? Apakah banyak kendala-kendala sehingga kita lemah dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Mari kita kembali perhatikan setiap hari kita lalui, kita lihat ke belakang. Untuk apa? Agar kita mengetahui sejauh mana sudah perjalanan kita di bulan Ramadan ini, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka walaupun telah bertemu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keampunan, bulan maghfirah. Allah buka pintu rahmat, Allah buka pintu keampunan. Namun masih ada juga orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita selama 13 hari ini
bagi yang diberikan Allah cobaan berupa kesehatannya yang kurang baik, kurang fit, kondisinya tidak sehat, maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang pada Ramadan ini diberikan cobaan berupa kesehatan yang kurang, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan bagi yang diberikan Allah kenikmatan berupa tubuh yang sehat, yang kuat, marilah sama-sama kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Karena orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampunkan Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di mimbar. Namun tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa dikau mengucapkan amin?" Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradoli faqala ba'da liman adraka ramadhana falam yaghfir lahu qultu amin." Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku, kata Rasul. Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Kemudian ia berkata, celakalah orang-orang yang menjumpai Ramadan namun ia tidak diampuni. Maka aku menjawab amin. Ini adalah salah satu dari 3 perkataan Jibril yang diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang dijumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu, walaupun di bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan dibukakan selebar-lebarnya keampunan, namun dia tidak dapat keampunan tersebut. Ada 3 golongan orang yang celaka tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir, walaupun mereka berpuasa tapi puasanya tidak diterima. Kelompok yang kedua adalah
orang-orang muslim namun tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, mengaku agama Islam tapi tidak mau berpuasa. Ini adalah golongan orang-orang yang celaka walaupun berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang muslim mengaku Islam, badannya sehat tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Ingat, ini adalah golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aminkan ketika Jibril menyatakan kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang celaka. Jadi kita sebagai umat Islam, mari sama-sama kita laksanakan betul puasa di bulan Ramadan ini. Kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan tidak berpuasa. Kalau tidak ada, laksanakan. Karena pada yang lalu pernah saya jelaskan sudah, golongan orang-orang yang tidak wajib berpuasa, yaitu yang pertama anak kecil. Anak kecil walaupun tidak wajib berpuasa, kita sebagai orang tua dianjurkan untuk mengajarinya. Kita sebagai orang tua membimbingnya, melatihnya agar sanggup melaksanakan ibadah puasa. Step by step, perlahan demi perlahan, anak-anak kita yang masih TK, ajari mereka berpuasa. Sahur dibangunkan, nak bangun sahur, biar dia tahu bahwasanya dalam bulan Ramadan itu ada namanya makan sahur. Ikut makan sahur. Pagi-pagi bangun, si anak minta berbuka, sabar nakku, ini berpuasa. Kalau puasa nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Kalau dia nggak tahan, silakan untuk berbuka. Diajari dari sejak dini agar tidak kaget ketika sudah dewasa, agar terbiasa melaksanakan puasa dari mulai kecil sampai dewasa. Yang kedua, golongan orang-orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila. Orang gila nggak wajib berpuasa. Yang ketiga, orang yang sakit. Kalau sakit nggak usah paksakan puasa. Kalau kata dokter ini nggak boleh berpuasa, jangan puasa. Siapa lagi? Orang tua yang uzur, yang tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa, silakan nggak puasa. Wanita haid nifas, hamil dan menyusui, dan juga bagi orang-orang yang musafir. Ini adalah orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Selebih dari itu, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa. Kalau nggak melaksanakan puasa, maka tergolong orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, orang-orang yang celaka walaupun berada di bulan Ramadan adalah orang yang muslim yang berpuasa namun puasanya sia-sia. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'ala tos. Begitu banyak orang yang berpuasa
tidak ada baginya puasanya, tidak ada balasan puasanya ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Jadi 3 golongan ini yang telah diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril menyatakan celakalah mereka. Jadi maka kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Mari kita jaga betul-betul agar kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan puasa pada siang harinya, kita laksanakan qiyam pada malam harinya, agar kita bisa menjadi insan-insan yang muttaqin. Insan-insan yang muttaqin bimtithali awamiri wajdinabi nawahihi, yang sanggup mengerjakan segala perintah Allah dan sanggup meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan Ramadan ini kita mengetahui bersama bahwasanya setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Namun banyak juga kita lihat umat-umat Islam masih melaksanakan kemaksiatan. Banyak juga umat-umat Islam masih tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, suffidatis syayatin wa futihat abwabal jannah wa ghliqat abwaban nar." Apabila masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, namun mengapa sampai sekarang ini masih ada tindakan-tindakan kriminal? Setan dibelenggu, namun sampai sekarang ini masih ada juga yang mengaku Islam KTP-nya, tapi tidak berpuasa. Walaupun setan dibelenggu, namun masih saja ada, masih juga banyak orang-orang yang lalai, yang melalaikan orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita, kita lihat di berita, di media-media elektronik, di media massa, bulan Ramadan tetap juga terjadi tindakan-tindakan kriminal. Kenapa demikian? Padahal setannya dibelenggu, padahal setannya tidak menggoda. Ada sebagian pendapat ulama menyatakan setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang kelas kakap, namun yang dilepaskan adalah setan-setan yang kelas ringan. Jadi mereka menggoda umat Islam, mereka menggoda manusia, walaupun mereka kelasnya kelas ringan, karena manusianya itu, karena umat Islamnya itu yang kurang kuat imannya, maka setan mudah menggodanya. Apalagi kalau setannya yang asli, yang kelasnya kelas kakap,
Kalau itu dilepaskan, mungkin hampir semua umat Islam tidak dapat berpuasa. Kenapa? Yang dilepaskan setan-setan kelas coro, setan-setan yang kelas ringan untuk menggoda. Masih banyak umat Islam yang terpengaruh untuk tidak berpuasa. Masih banyak umat Islam yang dengan berbagai alasan berbuat kriminal di bulan Ramadan. Padahal setannya kelas teri. Bahkan ada pendapat lain, setan semua dibelenggu, setan semua dipenjara, nggak bisa menggoda. Namun jiwa kesetanan yang ada dalam tubuh manusia itulah yang berbuat kriminal. Kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang telah dipengaruhi oleh setan dalam tubuh manusia, maka dia sanggup untuk berbuat kriminal, maka dia sanggup untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup pada sore hari ini, hendaklah kiranya kita kuatkan iman kita agar jangan menjadi 3 kelompok yang celaka di bulan Ramadan ini. Padahal Allah bukakan pintu ampunan sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita raih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini futihat abwabal jannah. Allah buka pintu surga. Kenapa? Al jannatu mustaqatun. Surga rindu kepada golongan orang-orang yang puasa. Dibukakan Allah surga pada bulan Ramadan karena surga rindu pada orang-orang yang berpuasa. Orang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, orang melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, surga rindu. Maka kalau ada yang rindu kepada kita, jangan kita sia-siakan. Kalau ada yang rindu sama kita, mari kita jemput rindunya. Kalau kita biarkan rindunya, maka akan menjadi kecewa. Sama halnya ketika kita rindu kepada seseorang, kita rindu seseorang, sudah lama tidak jumpa, sudah lama tidak bertemu. Ketika sedang jumpa, ketika telah bertemu, acuh tak acuh, maka rindu yang tadi menggebu menjadi benci. Begitu jugalah kita sekarang ini berada di bulan Ramadan ini karena surga rindu kepada kita, karena surga rindu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka jemput kerinduan surga tadi, sehingga kita nanti bisa benar-benar berada dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar RSPD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pendengaran. Mohon maaf kalau di sana sini banyak kesilapan dan kekhilapan. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan 90,2 RSPD FM.